bikinin mock-up-nya dulu lah, review dalam bentuk yang udah terpasang di kaosnya seperti ini. Ini yang warna hijau army dan ini yang pink Fanta. Buat teman-teman yang punya space atau tempat tokonya yang kecil, ini dengan cara seperti ini bisa menghemat jauh lebih banyak ruangan. Itu adalah cara untuk menggait customer yang baru. Nanti setelah dapat customer yang baru, jangan lupa. Halo, selamat pagi, selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Saluran Digital. Salam berkreasi, teman-teman. Ini pagi hari dan kita kembali disuguhkan dengan hujan. Ini sekitar jam setengah 6 di tanggal 7 ya. Kita buka jam 7 pagi dan mungkin setengah hari aja ya sampai jam 12 karena kebetulan si Om Rapi kemarin izin, dia ada acara. Mungkin mau ada acara cucurak sebelum bulan Ramadan kali ya. Jadi ya it's okay, nggak apa-apa. Toh ini hari Sabtu juga. Hari ini kita akan produksi. Gua ngajak kalian untuk ngikutin produksi apa yang akan gua kerjakan hari ini. Jadi ada produksi kaos sekitaran 4 lusin. 4 lusin itu berarti sekitar 48 piece ya. Orderan ini lagi-lagi datangnya dari rekomendasi customer gue yang sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman ingat, gue pernah bikin video yang ini. Nah, itu videonya tentang bikin kaos dari customer yang bidang usahanya tuh interior gitu ya, bikin interior kamar, tempat tidur segala macam gitu ya. Nah, ini juga dengan bisnis yang sama, mungkin mereka relasi atau tim atau kerjasama kayak gitu ya. Beda tempat sih kalau gue lihat dari desainnya. Si Om ini menghubungi gue bilangnya, Mas, saya dapat rekomendasi atau saya kenal dengan si Mas ini yang sebelumnya order di tempat Mas gitulah. Saya kenal dari situ gitu. Saya mau bikin kaos segala macam gitu. Jadi ya alhamdulillah estafet gitu ya. Jadi terbukti dari yang beberapa kali gue sering bilang bahwa sebenarnya cara promosi yang baik itu adalah membuat produk yang baik. Jadi ketika membuat produk yang baik, otomatis customer bakal puas dan dia selalu merekomendasikan ke teman-temannya yang lain gitu. Jadi salah satunya itu adalah cara untuk menggait customer yang baru. Nanti setelah dapat customer yang baru, jangan lupa bikin produknya juga harus baik lagi atau bahkan lebih baik gitu ya, biar nanti bermunculan lagi customer yang lainnya. Percuma kalian pasang-pasang iklan, bikin video-video yang menarik, tapi kalau misalkan produknya nggak baik atau kurang bagus gitu ya, ya hanya buang-buang waktu aja sih kalau menurut gua. Buang-buang waktu, buang-buang duit gitu untuk apa ya. Jadi pelan-pelan aja, perlahan bangun sistem kerajaan bisnis kalian tuh dengan apa ya, membangun rasa percaya dan rasa kepuasan dari customer terdekat kalian aja dulu. Dari situ aja dulu bangun pondasinya kayak gitu ya. Jangan terlalu banyak gimmick atau iklan-iklan yang apa ya, kadang-kadang kan kita suka overacting gitu ya kalau bikin sebuah iklan itu yang apa ya, yang terlalu overacting gitu lah. Pokoknya biar customer datang, lihat produk jadinya, dan mudah-mudahan mereka kepincut dan terus-terusan order di tempat kalian. Amin. Pokoknya segala bentuk usaha untuk membuat tempat bisnis kalian berhasil ya silahkan dijalani aja, tapi jangan terlalu overacting atau jangan terlalu menjanji-janjikan hal-hal yang belum pasti kayak gitu. Customer tuh butuhnya yang pasti-pasti aja kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang karena Om Rapi bentar lagi mau datang jam setengah 7, jadi gua akan nyiapin desainnya dulu. Kita akan lihat bareng-bareng desainnya seperti apa di komputer. Yuk. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, jadi previewnya kurang lebih seperti ini. Ini udah gue bikinin di Corel. Ternyata si customer gue ini ngirimnya hanya bentuk logo dan video aja. Hanya bentuk-bentuk logonya aja. Terus bilang yang ini di depan, ini di belakang gitu ya, tanpa menyertakan preview. Dan akhirnya gue pun bingung. Ini mau ukurannya segimana? Jadi kita akan bikinin bikinin mock-up-nya dulu lah, preview dalam bentuk yang udah terpasang di kaosnya seperti ini. Jadi ternyata kaosnya tuh ada dua warna, yang satu yang army, yang satu yang warna pink Fanta ini namanya. Jadi kita akan tunggu dulu aja kabarnya dari si customernya, karena lagi gua tanyain apakah betul seperti ini. Kalau udah betul nanti kita tinggal langsung eksekusi aja. Kayak gitu teman-teman.
Jadi ini kaosnya, ini yang warna hijau army dan ini yang pink Fanta. Sambil nunggu customernya memutuskan untuk masalah posisi dan ukuran desainnya, kita akan nyiapin dulu aja si kaos-kaosnya, kita keluarin dulu dari plastiknya. Karena kalau gua urutan kerjanya seperti itu, jadi kita keluarin dulu dari plastiknya, kita susun, nggak usah dibuka, biar aja terlipat, biar nanti ngepresnya atau space untuk naro kaosnya di sana nggak terlalu berantakan. Kalau udah dibuka-bukain semuanya ya, dilebar-lebarin, dijembrengin lah gitu istilahnya si kaos ini, nanti tempatnya sempit di sana. Nanti gua kasih lihat aja deh kayak gimana. Sekarang gua akan buka-bukain dulu si kaosnya ya. Udah dikeluarin semuanya dari plastiknya, jadi nanti posisinya pada saat sebelum dipres itu seperti ini, masih dalam bentuk lipatan, jadi belum dibuka si kaosnya ya. Ini sebenarnya trik sederhana banget, sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi kalau untuk buat teman-teman yang punya space atau tempat tokonya yang kecil, ini dengan cara seperti ini bisa menghemat jauh lebih banyak ruangan. Terutama kayak ini ya, ini kan gue sempit banget tempatnya ya, ada di pojokan, jadi kalau misalkan dilipat-lipat gitu, nanti dia bisa ditaruh di atas sini gitu lah, apalagi kalau lagi banyak ya. Kalau sekarang kita taruh situ dulu karena di sini nanti mau dipakai untuk naro-naro cetakan si DTF-nya. Oke, kita lanjut, nanti setelah ini kita akan mulai cetak ya. Tapi nunggu dulu kabarnya deh dari customer-nya. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat tadi setelah melakukan proses pengeprintan menggunakan printer DTF Jaka, langkah berikutnya adalah kita akan kasih tepung. Ini dibilangnya tepung DTF lah, gampangnya seperti itu ya. Jadi kita ayun-ayun seperti ini, maka nanti tepung yang bentuknya seperti serbuk, dia akan nempel di tinta yang udah kita cetak di atas pet film. Nah kemudian setelah itu kita sentil-sentil seperti ini agar sisa dari si tepungnya itu turun atau jatuh ya. Kemudian kita masukkan ke oven yang udah kita setting suhunya di suhu 165. Ini gue pakai waktunya sekitaran 200 atau bisa disesuaikan juga ya, 200 atau 300 detik lah. Nah kemudian setelah ini kita bisa langsung ke proses berikutnya, yaitu proses pengepresan di atas kaosnya. Kita akan update sedikit, ini udah jam setengah 9 pagi ya. Jadi untuk proses pengepresannya yang warna pink Fanta ini udah selesai. Tinggal dilipat-lipetin aja, ini bagian belakangnya juga harusnya udah. Nah itu udah ya, nanti kita akan kasih lihat aja hasilnya setelah semuanya jadi. Kemudian berikutnya hari ini mungkin si Om Rapi akan nerusin untuk ngepres yang kaos yang ini nih, yang warna hijau navy gitu ya. Nah teman-teman, ini kita sekarang masuk ke proses pengepresan. Pengepresannya itu dilakukan 2 kali ya, dengan suhu yang sama dan waktu yang sama. Suhunya di sekitaran 165 derajat sampai 170 derajat, dan waktunya kisaran 15 detik sampai 20 detik. Itu menurut pengalaman gue pribadi, dan itu berlaku untuk kaos ya, kaos yang menggunakan bahan dasar katun. Kalau misalkan menggunakan bahan yang lain atau untuk media yang lain, itu biasanya hitungan suhunya atau waktunya agak sedikit berbeda sedikit lah gitu ya. Nah itu kalian nanti bisa cari-cari, bisa dipelajari sendiri, atau kalau kalian mau searching di YouTube atau di Google juga banyak. Nah untuk proses pengepresannya itu seperti yang gue jelaskan tadi, itu 2 kali. Jadi yang pertama kita press dengan suhu dan waktu yang tadi udah gue sebutin.
Kemudian kita angkat kaosnya, kita tunggu dingin. Nah, setelah dingin kita nanti akan lepas si pet filmnya ya. Nah, di video ini belum mulai nih lepas pet filmnya. Ini si Om Raffi masih melakukan pengepresan dan sambil nengok-nengok ke belakang sambil nonton TV ya. Kalau nggak salah ini kita lagi nonton yang lagi orang touring deh. Nah, ini proses pengelopekan atau pelepasan pet film DTF-nya. Jadi harus ditunggu kering dulu. Ditunggu dingin maksudnya. Setelah dingin baru kita boleh lepasin si pet filmnya. Nah, setelah dilepasin seperti ini baru kita proses lagi yang kedua. Nih, ada informasinya di situ, suhu dan waktunya ya, 165 derajat dengan waktunya 15 detik. Nah, ketika tahap ini udah dilalui, maka prosesnya udah selesai dan udah jadi. Si kaosnya bisa dilipat, dimasukin ke plastik, dirapihin lagi seperti yang kalian lihat di video, baru dikasih ke customer. Jadi kurang lebih videonya seperti itu aja teman-teman, tahapan proses sederhana untuk melakukan sablon DTF yang bisa kalian lakukan di rumah. Sekali lagi buat teman-teman yang mau untuk menggunakan printer DTF yang sama dengan yang gue gunakan, silahkan langsung kunjungi aja ke website www.kreasi.id. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.